Apa itu perbedaan bioteknologi dan perbedaan antara konvensional dan modern apa? Bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan teknologi. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional, itu adalah penerapan ilmu bioteknologi dengan pemanfaatan makhluk hidup secara langsung untuk mengubah kandungan gizi dan suatu produk. Ada bioteknologi modern adalah bioteknologi yang selama prosesnya didasarkan oleh manipulasi dan adanya rekayasa genetika. Sekarang itu ada perbedaan tradisional dan modern. Yang tradisional itu dia ditemukan sejak awal peradaban manusia, menggunakan satu bagian utuh tubuh dari mikroorganisme yang digunakan. Yang ketiga, tidak butuh tenaga ahli. Yang keempat, peralatannya sederhana. Yang kelima, proses tidak steril, hasil produknya sedikit dan terstandarisasi. Contohnya itu ada pembuatan tapai, yogurt, dan lain-lain. Sekarang yang modern ditemukan sejak struktur dan fungsi DNA ditemukan menggunakan beberapa sebagian tubuh dari mikroorganisme yang ditemukan. Butuh tenaga ahli sesuai dengan bidangnya. Peralatannya itu canggih dan prosesnya steril. Hasil produknya itu banyak dan sudah terstandarisasi. Contohnya itu ada bayi tabung, cloning, dan lain-lain. Menambah di belum? Belum. Terima kasih. Wisata dari kelas 8 dan teman saya. Data terbatas bawah dari kelas 7. Akan bertanya mengenai apa nih? Apa sih penggunaan mikroorganisme? Apa aja sih penggunaan mikroorganisme? Nah, penggunaannya itu pertama itu contohnya ada keju. Nah, nama mikroorganisme itu Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus lactis. Jenis mikroorganismenya itu bakteri. Nah, bahan bakunya itu terbuat dari susu sapi. Nah, produk yang kedua itu ada yogurt. Mikroorganisme itu dari Lactobacillus bulgaricus. Jenis mikroorganismenya itu ada bakteri. Bahan bakunya itu susu sapi. Yang produk ketiga itu ada yogurt. Dia mikroorganismenya itu Lactobacillus bulgaricus. Dia jenis mikroorganismenya itu bakteri dan susu sapi. Yang ketiga itu ada oncom, yaitu mikroorganisme itu Neospora cytophila. Jenis mikroorganismenya itu jamur, dia dari ampas tahu. Yang keempat itu ada tempe, yaitu mikroorganismenya Rhizopus oryzae. Dia itu jenis mikronya itu jamur dan dia bahan baku dari kacang kedelai. Yang kelima itu ada tauco, yaitu mikroorganisme itu Aspergillus oryzae. Jenis mikroorganisme itu jamur, bahan baku yang digunakan itu adalah kacang kedelai. Yang keenam itu ada sosis, dia mikroorganismenya itu Pediococcus cerevisiae. Jenis mikroorganismenya itu ada bakteri. Nah, bahan bakunya itu ada daging sapi. Yang ketujuh itu ada miso. Dia mikroorganismenya itu Aspergillus oryzae atau Saccharomyces cerevisiae. Jenis mikronya itu ada jamur. Bahan bakunya itu ada kacang kedelai. Nah, itu ada nata de coco. Itu mikroorganismenya itu Acetobacter pseudomonas. Jenis mikroorganismenya itu bakteri. Bahan bakunya itu ada air kelapa. Lalu yang kedua ada kecap, yaitu nama mikroorganisme itu Aspergillus pentil, yaitu jenis mikronya itu ada jamur, bahan bakunya itu kacang kedelai. Terus yang kedua ada tapai, dia nama mikroorganisme itu Saccharomyces cerevisiae, jenis mikronya itu ada jamur, bahan bakunya itu ada tepung gandum. Yang ke-11 itu ada roti, yaitu mikronya pakai Saccharomyces cerevisiae, jenis mikronya itu ada jamur, bahan bakunya tepung gandum. Yang ke-12 ada kimchi, dia itu dari Lactobacillus kimchi, yaitu mikronya bakteri dan bahan bakunya itu cookies ataupun sayuran. Yang ke-13 ada bir, yaitu mikroorganismenya itu Saccharomyces cerevisiae, jenis mikronya itu ada jamur. Lalu ada bahan bakunya itu biji gandum dan produknya itu contohnya sake. Nama mikronya itu Saccharomyces sakae. Jenis mikronya itu ada jamur, bahan bakunya itu ada padi. Sama yang ke-15 ada mentega, yaitu mikronya itu pakai Streptococcus lactis. Jenis mikronya itu ada bakteri dan bahan bakunya itu susu. Nah, udah jelas belum? Udah. Terima kasih. Saya Kalisata dari kelas 8 dan ini teman saya. Saya Kansa dari 10-4. Kamu ingin bertanya apa nih? Jadi aku mau nanya penghasil obat antibiotik itu ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada penisilin, yaitu berfungsi sebagai yaitu berfungsinya untuk menyembuhkan penyakit akibat infeksi kuman oleh jamur Penicillium nodalium atau Penicillium caudatum. Nah, yang kedua itu ada cephalosporin, berfungsi untuk membasmi bakteri penghambat penisilin oleh jamur Cephalosporium. Yang ketiga itu ada streptomycin, berfungsi untuk membasmi mikroorganisme resisten penisilin dan cephalosporin yang dibuat oleh jamur Streptomyces griseus. Yang keempat itu ada tetracycline, dia itu berfungsi untuk menghambat sintesis protein pada bakteri oleh jamur Streptomyces atau Streptomyces mimosus. Nah, yang kelima itu ada erythromycin, berfungsi membasmi bakteri resisten penisilin bagi penderita alergi oleh jamur Streptomyces erytheros.
Nah, yang keenam itu ada polimisin, dia itu berfungsi untuk membasmi bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini tuh memiliki dinding peptidoglykan tipis. Dindingnya itu tipis, itu menyerap warna merah, dia itu tahan antibiotik oleh bakteri Bacillus polymixa. Nah, yang ketujuh itu ada bacitracin, berfungsi untuk membasmi gram positif, memiliki dinding peptidoglykan tebal, menyerap warna violet, dia tidak tahan antibiotik oleh bakteri Bacillus subtilis. Nah, aku mau jelasin juga nih tentang vaksin. Nah, vaksin itu merupakan mikroorganisme atau bagian mikroorganik yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang sehat untuk memicu terbentuknya antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Itu cara kerja vaksin. Sedangkan interferon itu adalah protein antivirus yang disintesiskan ke tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Nah, gimana? Udah paham belum? Udah, aku udah paham. Makasih ya. Makasih juga. Saya Kamis Putra dari kelas 8 dan dengan saya Raina Yulias dari kelas 9. Aku mau nanya apa nih? Karena penggunaan mikroorganisme pada bioteknologi itu apa sih? Nah, penggunaan itu aku mau kasih contoh ya. Jadi penggunaan menghasil protein sel atau biasa disebut PST. Nah, PST ini adalah makanan yang mengandung protein tinggi yang dijadikan sebagai suplemen makanan. PST ini dapat dibuat dari biota, biotumbuhan atau alga, yaitu chlorella, SP dibuat dari cyanobacteria, yaitu spirulina, SP atau dibuat dari jamur, Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu ada penghasil monosidin lingkungan atau MSG. MSG itu adalah bahan tambahan untuk penyedap makanan. Dapat dilihat dari bakteri, dapat dilihat dari bakteri Corynebacterium glutaminatum. Itu yang kedua ada penghasil asam asetat ammonium. Cuka ini dapat dibuat dari bakteri Actobacter, cuka apel dapat dibuat dari jamur Saccharomyces baiamus. Nah, yang keempat itu ada penghasil asam sitrat. Asam sitrat alami berasal dari butil. Asam sitrat ini berfungsi sebagai penambah rasa, pemberi rasa es krim, pembuat deterjen, kristal pH, dan dapat dibuat dari jamur Aspergillus niger. Nah, yang kelima itu ada penghasil vitamin. Vitamin itu ada dua, yaitu vitamin B12 atau cobalamin yang dibuat dari bakteri Pseudomonas benedictans atau Propionibacterium cerberi. Yang kedua itu ada vitamin B, yaitu riboflavin dibuat dari jamur Acidia gossypii. Nah, yang ketiga itu ada penghasil antibiotik. Pertama itu ada penisilin, dia itu berfungsi sebagai penyembuh penyakit transmisi infeksi kuman oleh jamur Penicillium notatum atau Penicillium cauda. Nah, kamu udah paham belum? Ya, ada kasih ya. Saya Kalin Ata dari kelas 8 dan teman saya Takia Nur Fadila, saya dari kelas 9. Kamu mau nanya apa nih? Saya boleh bertanya nggak mengenai bioteknologi konvensional dan modern itu apa sih? Nah, diawali dengan ditemukannya proses fermentasi dan pembuatan keju oleh masyarakat Mesir dan Samaria. Istilah bioteknologi ini ditemukan oleh ilmuwan Hariri pada tahun 1919. Bios artinya hidup, digest artinya alat, dan terus artinya ilmu. Bidang pengembangan biotek adalah pangan, pengolahan limbah, dan rekayasa genetika. Biotek memanfaatkan organisme bioproduk untuk menghasilkan produk dengan tujuan grade produk yang lebih baik dalam waktu yang singkat. Bioteknologi konvensional yang pertama yaitu memanfaatkan makhluk hidup secara langsung untuk mengubah kandungan gizi dari suatu produk. Contoh penerapannya itu ada pembuatan tempe melalui proses fermentasi kedelai dengan kapang Rhizopus oligosphaerus, pembuatan yogurt dengan menggunakan bakteri semata kuning atau Lactobacillus gluteus dan Streptococcus thermophilus, pembuatan cuka alkohol yang terpapar oksigen dan bakteri asam asetat Acetobacter, dan pembuatan keju menggunakan enzim Renner for gumpalin protein susu. Yang kedua itu ada bioteknologi modern. Penerapan teknik ini lebih canggih. Kelebihannya itu kecanggihan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisiensi. Produk ini memungkinkan lebih banyak memproduksi sesuatu dan hemat biaya dan waktu. Juga bisa menghasilkan sumber daya atau bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Contoh penerapannya itu ada bayi tabung yang menggunakan teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan DNA rekombinan dan organ intertransgenik, kultur jaringan yang membedayakan jaringan sel atau organ kandungan dalam kondisi steril, udah cepat tumbuh. Produksi vaksin dan xenotransplantasi, proses transplantasi organ atau jaringan dari spesies berbeda yang dilakukan dengan manipulasi sistem biologis. Nah, mekanisme pembentukan antibiotik insulin. Insulin itu diproduksi dengan rekayasa genetika, yaitu teknik DNA rekombinan.
menempelkan gen insulin manusia Kal. ke dalam Kal. plasmid. Udah. Tiga itu memindahkan plasmid ke dalam bakteri ini. Yang keempat itu membiarkan bakteri ini. Yang kelima itu mengisolasi insulin dari kultur bakteri. Yang keenam itu memurnikan insulin. Dan yang terakhir itu mengemas insulin dan menentukan kepada pasien. Gimana kamu dapat kamu? Ya, makasih. Ya.